Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komentar pertama dari Kiofak. Mantap, gaspol bang. Siap bosku. Komentar selanjutnya dari Muhammad Hajrul Hamizan Haris. Terbaik admin, lanjut salam dari Malaysia. Siap bosku, terima kasih. Selanjutnya komentar dari YHY. Tambah dikit ya Min episodenya, lanjutkan bosku. Oke siap bang. Selanjutnya dari Akbar Anti. Mantap Min, gas terus. Oke siap bosku. Selanjutnya komentar dari Ali Imron. Malam ini tayang nggak Min? Oke guys, kita malam ini tayang bosku. Terima kasih buat kalian semua yang selalu setia nungguin Damar Penjaga Tersembunyi. Jangan lupa di subscribe ya. Pada saat ini, pria itu gemetar di sekujur tubuh dan tangan yang memegang gunting itu gemetar tanpa henti. Pada saat ini, dua mobil patroli tiba-tiba berhenti di luar rumah. Itu adalah mobil patroli yang berpatroli di dekatnya setelah memang di pusat medis memanggil polisi. Petugas patroli segera bergegas ke sini. Setelah turun dari mobil patroli, petugas patroli segera masuk. Melihat Tuan Sao yang diculik, dia terkejut dan buru-buru mengeluarkan senjatanya. Jangan bergerak, cepat dan lepaskan para sandera. Apa? Pria itu sangat ketakutan sehingga dia dengan cepat melepaskan gunting di tangannya dan mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Kawan patroli, aku tidak bermaksud begitu. Tapi siapa yang peduli tentang menangkapnya begitu banyak? Sesegera bergegas dan mendorong pria itu ke tanah di borgol di punggungnya. Kawan patroli, orang ini juga kaki tangan. Pada saat ini, Damar menunjuk pria paruh baya dan berteriak. Pria paruh baya itu tertegun, mulutnya terbuka dan dia ingin menjelaskan bahwa seseorang petugas patroli telah melangkah. Petugas patroli telah maju dan melangkah menyiksanya. Pria paruh baya itu relatif masuk akal mengetahui bahwa dia tidak dapat menolak sekarang. Jika tidak, maka akan menjadi semakin tidak jelas dan dia akan diborgol. Tuan Sao, apakah kamu tidak terkejut? Kapten patroli bergegas maju dan menghibur pria tua berwajah pucat Sao. Orang tua itu telah berlatih kedokteran di sini selama beberapa dekade dan dia telah tumbuh dewasa menyaksikan banyak petugas patroli. Tentu saja dia mengenal orang-orang ini. Tidak apa-apa. Ini semua karena kedatanganmu yang tepat waktu. Jika tidak, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Pria tua itu menyesap tehnya dan menghela napas. Selama kamu baik-baik saja, Pak Tua, jika kamu baik-baik saja, bisakah kamu pergi ke biro bersama kami untuk membuat catatan? Tanya kapten patroli ini. Orang tua itu ragu-ragu, dia baik-baik saja tapi dia tidak perlu khawatir akan turun dari Mahai. Namun Damar melangkah maju dan berkata dengan ringan, adalah tugas warga negara kita untuk bekerja sama dengan rekan-rekan patroli. Ini adalah tugas kita. Sekelompok orang datang ke biro kawan patroli. Bisakah saya menelpon? Damar bertanya sambil tersenyum. Bisa, terima kasih. Damar mengeluarkan telepon dan memutar nomor. Telepon berdering beberapa kali dan segera terhubung. Nak, itu kamu. Apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu masih hidup? Hebat. Haha, bagus. Mata Tuhan terbuka. Oh, hahaha. Ada suara gembira di telepon. Bos, biarkan kamu khawatir. Aku baik-baik saja. Damar tersenyum pahit. Di mana kamu sekarang? Aku akan mengirim seseorang untuk menjemputmu. Zeng Nantian di sini. Di telepon buru-buru berkata, saya di Junction karena saya memiliki sesuatu untuk dilakukan. Saya akan pergi ke biro untuk membuat rekor sekarang. Junction biro. Zeng Nantian tertegun dan segera mengerti alasannya. Nak Lin, apa maksudmu? Saya harap Anda bisa maju agar insiden saya tidak terpengaruh oleh faktor apapun. Pastikan penyelidikan dan penilaian atas insiden ini adil dan terbuka. Publik,
Zeng Nentian terdiam sesaat lalu berbisik, "Siapa yang akan kamu ungkapkan?" "Yanjing, keluarga Yan, sekolah kuno." Zentian kehilangan suaranya di tempat dan kemudian memadat. "Apakah Anda akan menampar wajah sekolah kuno?" "Apa? Saya tidak bisa memukul wajah mereka," kata Damar dingin. Mendengar kata-kata Damar, Zeng Nentian tidak berdaya dan marah. "Apa yang terjadi denganmu, nak? Apakah kamu pikir kamu sangat mampu? Apakah kamu tahu kekuatan macam apa sekte kuno itu? Sekarang setelah kamu menyinggung Yao Wangchun, kamu akan memprovokasi sekte kuno. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu tidak terkalahkan di dunia? Lihatlah yang Hua sekarang. Lihatlah orang-orang di sekitarmu. Tidak bisakah kamu menanggungnya sebentar?" Jarang bagi Zeng Tianan untuk berteriak dan menegur Damar seperti ini, dan suaranya sedikit histeris. Damar terdiam sesaat dan hanya mengucapkan satu kalimat, "Jika saya menelan kemarahan saya, apakah orang-orang di sekitar saya tidak akan terluka?" Setelah kata-kata ini, Zeng Nantian tidak tahu bagaimana menjawabnya. Ya, pihak lain menatap Damar yang Hua. Bagaimana mereka bisa dengan mudah melepaskannya? Jika Damar tidak melawan, saya khawatir akan ada lebih banyak korban. Sabar, bukanlah jalan keluar. Damar tahu, Zeng Nantian juga tahu. Tapi Zeng Nantian benar-benar tidak ada hubungannya. "Aku akan membantumu mengordinasikan masalah ini. Sekte kuno berbeda dari desa Yawang. Ini bukan sekte tersembunyi, sebaliknya energinya ada di sekitar kita. Dan ada banyak sekte kuno di sekitarmu. Manboy Damar, saya akan melakukan panggilan ini, tetapi Anda harus sangat berhati-hati tentang hal berikutnya," kata Zeng Nantian dengan sungguh-sungguh. "Saya mengerti." Telepon mengakhiri panggilan. Damar dan yang lainnya memasuki biro dan mencatat. Karena rumah sakit juga memiliki kamera pengintai dan peristiwa direkam di layar, tidak sulit untuk menyelidikinya. Setelah beberapa saat, pria paruh baya dan yang lainnya ditahan. "Tunggu sebentar, aku sedang menelpon. Pria paruh baya sangat menuntut patroli tidak menolak. Telepon diputar dan pria paruh baya itu buru-buru berbisik, "Tuan, kita sekarang berada di biro Jiangsen." "Aku tahu." Sebuah suara serak datang dari sisi telepon. "Tuan kami, masalah ini kamu telah melakukan terlalu buruk, dan orang-orang di pihakku juga telah mengetahuinya, dan sebuah peringatan telah dikeluarkan di sini. Dan kami tidak diizinkan untuk campur tangan dalam masalah ini, jadi kamu harus tinggal di Jiangsen untuk waktu yang lebih lama." Hari setelah berbicara, nada buta datang langsung dari telepon. Pria paruh baya itu tercengang. Dia menyadari bahwa pestanya telah ditinggalkan. Damar dan yang lainnya kembali setelah menyelesaikan transkrip. Di dalam rumah sakit, Direktur Lin, sudahkah orang-orang itu menyelesaikannya? Maha yang berada di kursi roda menegakkan tubuhnya dan bertanya dengan penuh semangat. "Sudah terpecahkan dan juga dikonfirmasi bahwa mereka adalah orang-orang dari sekte kuno," kata Damar dengan tenang. Seperti yang diharapkan Direktur Lin, "Apa yang harus dilakukan sekarang?" Damar berpikir sejenak, lalu berkata dengan ringan, "Beritahu Qin Bosong dan minta dia membantuku membuat janji dengan seseorang. Aku ingin berbicara dengan orang itu." "Siapa yang ingin dikencani oleh Direktur Lin?" "Lu Nongxiao." Sekolah Suanyi telah dikembangkan oleh 9 tuan muda keluarga Yan. Sejumlah besar bangunan di akademi diratakan. Dilihat dari arti orang dahulu, tampaknya mereka ingin mengembangkan ini menjadi taman hiburan. Memang terlalu boros untuk menggunakan tanah seperti ini sebagai rumah sakit, dan akan sangat cocok jika digunakan sebagai sekolah. Sekolah Suanyi sebelumnya tidak hanya mengobati penyakit, tetapi juga mengajar orang untuk mengobati penyakit. Tapi orang dahulu tidak akan mudah mengajar. Semua aturan sekte kuno sangat ketat. Dan jika Anda ingin bergabung dengan sekte kuno, Anda juga memerlukan sejumlah energi yang sumber daya keuangan. Dan orang-orang biasa tidak dapat menjangkau orang-orang dari kelas ini. Qin Bosong dan Lu Ngangchao juga teman lama. Mengetahui apa yang dimaksud Damar, Qin Bosong segera memanggil Lu Nongxiao. "Apa? Bicara." Lu Nongxiao di ujung telepon tertawa terbahak-bahak.
Bukan aku yang memberitahumu. Ketika aku pergi menemuimu damar di sekolah Suanyi, kamu damar menolakku di tempat. Dan kamu juga tidak ada pernyataan dan sekarang kamu datang untuk berbicara denganku lagi. Apa perlunya? Tidakkah kamu pikir itu tidak perlu? Bukan aku yang ingin berbicara denganmu, tapi orang lain. Siapa? Kamu akan tahu kapan kamu datang. Oh, Baisong. Kami masih sangat tertarik padamu di pesta kuno. Dokter Damar telah meninggal dan kamu telah berantakan. Mengapa kamu masih enggan berpisah? Aku berkata, aku akan merekomendasikanmu selama kamu bersedia. Pai Kuno menyambutmu kapan saja. Lu Nongsau tertawa. Jadi kamu tidak mau ikut? Tanya Qin Busong. Saat ini aku hanya tertarik padamu di pihak Yang Hua, Baisong. Oke, kalau begitu, datang dan bicaralah padaku. Busong, jangan kecewakan aku. Aku tidak suka dibohongi oleh orang lain. Aku harap ketika aku tiba, kamu memang duduk di depanku. Aku memberitahumu, jika kamu mengatur orang lain, maka tidak masalah siapa mereka. Aku tidak akan menjagamu. Aku harap kamu bisa mengerti. Aku akan memberimu sebelumnya. Jadi jangan buang waktumu. Qin Busong sedikit marah, tetapi dia masih menahan amarahnya. Kapan kamu datang? Jika kamu sedang terburu-buru, mari bertemu di malam hari. Aku akan pergi ke Jiangsen sekarang. Oke, aku akan menunggu dengan teh di Wentworth di Jiangsen. Oke. Lu Nongsau tersenyum sedikit, menutup telepon dan meminta pembantu rumah tangga untuk mengatur jet pribadi untuk berangkat ke Jiangsen. Lainnya berada di Yangzin dan dibutuhkan 2 jam untuk terbang ke Jiangsen. Setelah turun dari pesawat, saya langsung bergegas ke peron arah ingin. Yingfengtai adalah desa pegunungan di pinggir Jiangsen. Medan di sini sangat tinggi dan Anda dapat melihat fenomena Jiangsen yang merupakan tempat pemandangan yang bagus. Lu Nongsau tidak melapor kepada atasannya dan langsung pergi ke platform angin. Selama periode waktu ini tentang Yang Hua, Qin Busong sering mencari Lu Nongsau, tetapi dia semua tertipu oleh Lu Nongsau. Menurutnya hanya masalah waktu sebelum Yang Hua runtuh. Qin Busong keras kepala, tetapi dia membunuh dirinya sendiri. Oleh karena itu, dia harus melawan Qin Busong dengan baik hari ini, sehingga dia dapat melihat situasi saat ini dengan jelas. Setelah memasuki platform angin, Qin Busong menyiapkan teh lebih awal. Tapi yang mengejutkan Lu Nongsau adalah bahwa Qin Busong tidak sendirian di peron yang menghadap angin, tetapi ada juga seorang pria berjas minum teh dengan membelakanginya. Lihat ke belakang seperti anak muda, tapi punggung ini begitu akrab. Siapa orang ini? Lu Nongsau ingin bertanya, tapi Qin Busong sudah berdiri. Dapatkah air pasang duduk? Oke. Lu Nongsau memalingkan muka dari belakang dan duduk sambil tertawa kecil. Ayo minum teh. Oke, Busong, ayo berhenti bersikap jahat. Tolong beri aku pesan yang bagus dan ikut aku ke sekolah kuno. Lu Nongsau tidak menyentuh kaca dan hanya berkata, dapatkan gelombangnya, bukankah aku sudah memberitahu dengan jelas? Sudah kubilang aku tidak akan memasuki sekolah kuno, kata Qin Busong dengan ekspresi kental. Kalau begitu apakah perlu minum teh ini? Lu Nongsau mendengus dingin, sudah sangat tidak senang. Qin Busong tampak sedikit malu dan tidak tahu harus berkata apa. Sampai saat itu pria di sana dengan membelakangi Lu Nongsau membuka mulutnya. Tuan, saya pikir teh ini masih perlu diminum, karena ini bukan untuk Qin Busong, tetapi untuk kebaikan Anda sendiri. Siapa kamu? Lu Nongsau segera tidak puas dan bertanya ke belakang dengan cemberut. Siapa saya dan apakah saya memiliki hubungan yang diperlukan untuk masalah ini? Pria itu tidak melihat ke belakang, hanya menyalakan sebatang rokok dan bertanya dengan ringan. Jika itu masalahnya, apa yang kamu lakukan dengan ini? Lu Nongsau mendengus dingin, menoleh untuk melihat Qin Busong dan berkata, apa? Lau Qin, kamu yang mengatur orang ini? Ya, kata Qin Busong dengan canggung. Katakan padanya untuk keluar sekarang. Aku tidak punya waktu untuk berbicara omong kosong dengan orang seperti itu. Lu Nongsau sangat marah dan menamparnya. Lu tua, tenanglah. Aku memanggilmu ke sini untuk menyelesaikan masalah ini di Yang Hua.
Solusi, bagaimana lagi kita harus menyelesaikannya? Aku akan memberitahumu, Laukin. Aku bisa datang, itu untuk wajahmu. Kalau tidak, menurutmu apa yang Hua itu? Itu hanya tulang mati di makam. Sekte bersedia dalam sekejap mata. Itu akan dilakukan. Jadilah yang Hua, Anda menjadi abu. Apakah Anda percaya atau tidak? Lunoksau benar-benar kasar menampar tangannya dan berteriak dengan marah. Wajah Qin Busong sangat jelek dan dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Pria yang membelakangi Lunoksau yang berbicara lagi. Lunoksau, karena kamu mengatakan bahwa yang Hua dapat dimusnahkan, mengapa sekte kunomu dapat datang ke Jiangsen lagi dan lagi untuk memaksa Mahai dan yang lainnya? Kami hanya tidak ingin membuat hal-hal menjadi tidak terkendali. Jika Mahai bijaksana, yang Hua masih bisa menyimpannya. Tetapi dia benar-benar keras kepala dan setia pada orang mati. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana memuji. Biarkan saja, saya mengatakan yang sebenarnya. Orang-orang di atas saya sudah sangat tidak puas dengan Mahai dan bahkan Laukin. Jika karena bukan saya untuk berurusan dengan mereka, mereka akan mati sejak lama, seperti Laukin. Bagaimana dia bisa duduk di sini dan minum teh dengan santai? Lunoksau mendengus dingin. Kalau begitu, apakah orang-orang di Yang Hua harus berterima kasih, Tuan Lu? Itu tidak perlu. Aku hanya berharap kalian bisa patuh mengikuti sekte kuno. Kita jauh lebih baik daripada mengikuti Dokter Matilin. Berhentilah terobsesi, Lunoksau mencibir. Bagaimana Anda tahu bahwa Dokter Damar sudah mati? Pria itu bertanya setelah menyesap tehnya. Damar. Dengan ceroboh menggunakan jarum terbalik, efek setelah jarum ini dapat digambarkan sebagai tidak dapat dipahami. Setelah digunakan, yang abadi akan sulit untuk diselamatkan dan Damar akan mati secara alami. Apa yang perlu diragukan? Lunoksau menggelengkan kepalanya dan menyeringai. Jika Dokter Damar tidak mati dan mengetahui bahwa sekte kuno Anda memperlakukan Yang Hua seperti ini, tidakkah Anda takut dengan pembalasan Dewa Dokter Damar? Pria itu bertanya lagi. Bagaimana jika ada begitu banyak dalam hidup? Terlebih lagi, bahkan jika Dokter Damar tidak mati, sekte kuno saya tidak takut. Saya pikir tidak mungkin bagi Damar untuk menyinggung desa Yawang dan pada saat yang sama bertukar api dengan sekte kuno saya. Bukankah Damar melakukan bunuh diri? Dia adalah orang yang cerdas dan tidak akan melakukan ini. Tapi apa gunanya membicarakannya sekarang? Damar sudah mati. Mungkinkah Anda pikir Anda apakah Damar Lin? Lunoksau mencibir, wajahnya penuh kebanggaan dengan arogansi. Jika itu masalahnya, maka minta Tuan Lu untuk kembali. Tolong bantu kami memberitahu sekte kuno berikutnya. Minta orang-orang dari sekte kuno untuk segera mengembalikan semua barang yang awalnya milik Yang Hua saya. Dan ganti rugi atas kerusakannya. Penyebab Yang Hua saya dalam insiden ini. Semua kerugian. Pria itu mematikan puntung rokok dan berkata dengan ringan. Hal-hal sialan. Lunoksau sangat marah, membanting meja dan berdiri dan berkata, bocah bau, kamu pikir kamu siapa? Kamu berani menuding sekolah kuno saya. Kamu tidak dapat menemukan kematian. Jadi Tuan Lu tidak mau? Tanya pria itu enteng. Biarkan aku memberitahumu, jangan katakan itu tidak berguna untukmu. Seorang anak yang muncul entah dari mana, bahkan jika Damar duduk di sini, Pak Tua, aku akan bahkan tidak peduli padanya. Ada apa? Lunoksau menegur dengan marah dengan sikap yang sangat arogan. Benarkah? Lunoksau sepertinya aku, Yang Hua tidak ada artinya di matamu. Pria itu berkata dengan ringan, lalu berbalik perlahan. Lunoksau memandangnya dengan santai dan menatap pria itu dengan mulut terbuka seperti disambar petir. Kamu, Damar, Dokter Lin. Lunoksau benar-benar tercengang. Tuan Lu sudah lama sekali. Damar memandangnya dengan tenang tetapi suaranya membunuh. Saya tidak menyangka bahwa ketika kita bertemu lagi, kita telah menjadi musuh. Kulit kepala Lunoksau mati rasa dan jantungnya berkedup kencang. Dia tidak pernah menyangka bahwa seorang yang seharusnya sudah mati benar-benar berdiri di depannya tanpa terluka. Ini, apa yang terjadi? Pembicaraan trendy Lunoksau bagus. Aku akan memberimu 3 hari di sekte kuno. Damar menyalakan rokok lagi dan berkata dengan tenang. Dalam 3 hari, sekte kuno Anda akan segera mengembalikan semua barang Yang Hua saya. Apakah Anda mengerti? 3 hari, aku hanya harus menunggu 3 hari. Damar melambaikan tangannya menunjuk bahwa Lunoksau bisa pergi.
Wajah Lunok Sao jelek dan orang-orang masih sedikit bingung. Dia benar-benar tidak tahu mengapa Damar ini masih hidup. Dokter Sen, saya akan menyampaikan kata-kata Anda kepada orang-orang di atas. Lunok Sao tidak berani tinggal bangun dengan tergesa-gesa dan pergi dengan tergesa-gesa. Dapatkah air pasang? Kin Bosong bangkit dan ingin berteriak tetapi dihentikan oleh Damar. Biarkan dia pergi, namun guru sekte kuno tidak akan pernah menyerah dengan mudah. Jika Anda mengekspos identitas Anda seperti ini, lalu tindakan apa yang bisa diambil? Bagaimana kita bisa dibatasi di mana-mana? Kin Bosong khawatir. Sampai sekarang tidak peduli apa yang kita lakukan, sekte kuno tidak akan menyerah. Jadi mari kita berinisiatif. Kita yang Hua tidak bisa dikalahkan secara pasif lagi. Damar tanpa ekspresi bangkit dan berkata, Guru, apa harus kita lakukan sekarang? Beritahu Kang Jiahao, sekarang ikuti aku ke sekolah Suanyi. Aku ingin mengambil kembali tanah itu. Apa? Dokter Damar tidak mati. Di ruangan yang remang-remang, cangkir teh di tangan seorang laki-laki tua berjongkok gemetar dan teh panas memercik ke tangannya. Tetapi dia mengabaikannya dan menatap Lunok Sao yang memiliki wajah jelek di depannya. Ya Presiden, saya juga terkejut. Lunok Sao di bawah menggelengkan kepalanya. Apakah kamu yakin? Kamu membacanya dengan benar. Aku benar sekali. Damar duduk tidak jauh dariku. Meskipun aku, Lunok Sao, telah berusia 60 tahun, ini mataku belum mekar. Luar biasa, pria tua itu tersentak dengan ketakutan di matanya. Dokter Damar menggunakan jarum terbalik di depan semua orang. Berbicara secara logis, efek setelah jarum terbalik pasti akan membunuhnya. Tapi kenapa? Apakah dia masih hidup? Mungkin dokter ajaib Damar ini menggunakan beberapa metode rahasia untuk mengobati gejala sisa tubuhnya. Lunok Sao merenung sejenak dan berkata lagi pula dia telah menghilang untuk sementara waktu dan dia tidak tahu kemana harus pergi. Mungkin dia bersembunyi di suatu tempat untuk menyembuhkan lukanya. Bukankah baru-baru ini ada desus bahwa kebun obat leluhur desa Yawang dicuri? Mungkin ada hubungannya dengan Damar ini. Dan saya menerima pesan bahwa desa Yawang belum damai akhir-akhir ini. Mungkin Damar ini sedang melakukan hantu. Presiden serak. Presiden bagaimanapun, Damar masih hidup, benar-benar mengganggu rencana kita. Orang ini sangat kuat. Jika dia ingin melawan sekte kuno kita takut kita akan menderita banyak kerugian. Tinjunya, apa maksudmu? Mengingat apa yang kita lakukan pada Yang Hua sebelumnya, mustahil untuk menjabat tangan dengan Dokter Damar. Sebaliknya, mari kita lakukan dulu. Manfaatkan situasi untuk menyingkirkan Dokter Lin. Mata Lunok Sao berkilat. Niat membunuh presiden tidak mengatakan sepatah kata pun memikirkannya. Setelah beberapa saat dia berkata dengan suara kental, saya akan segera menulis laporan dan mengirimkannya ke atas. Tolong kirim seseorang untuk berurusan dengan Damar seperti yang Anda katakan. Ambil beberapa tindakan ekstrim lagi pula. Itu tidak masalah jika Anda kalah. Ada Raja Obat, desa itu ada. Itu masalah besar. Kami telah membagi Damar dengan desa Yawang. Itulah saya maksud. Presiden Lunok Sao tertawa. Damar bermaga ini menyinggung desa Yawang dan datang untuk menemukan duri sekte kuno. Bukankah ini mencari kematian? Tidak ada alasan lagi bagi sekte kuno untuk salah sama sekali. Lawan saja. Oke, kalau begitu kamu berangkat dulu. Aku akan menulis laporan sekarang, kata Presiden. Presiden, mengapa Anda perlu mengerahkan? Kita harus mengirimkan seseorang secara langsung untuk menyelesaikan masalah ini. Saya pikir Damar seharusnya baru saja kembali dari Kejiangsan. Dan pijakannya tidak stabil. Kali ini adalah waktu terbaik untuk menyelesaikannya. Jika dia memanggil Pulau Wang Yu dan Qian Linmen, menunggu tuan kami akan menanganinya dan investasinya mungkin sangat besar. Jalan Lunok Sao, Presiden berpikir sejenak dan mengangguk. Kamu benar, jika itu masalahnya maka akan segera mengirim seseorang kepada Anda. Anda akan segera pergi ke Jiangsen dan saya akan melamar bos di sini. Saya tidak berpikir bos akan keberatan. Oke, Presiden, saya akan bersiap sekarang. Lunok Sao berbalik dan pergi. Presiden segera menoleh untuk menulis laporan. Tetapi pada saat ini, sesosok bergegas masuk. Presiden melihatnya dan itu adalah Sekretaris Wu.
Presiden, informasi penting. Sekretaris Wu berteriak cemas, wajahnya berubah ngeri. Apa yang terjadi begitu panik? Presiden mengerutkan kening. Presiden baru saja menerima pesan desa Yawang hilang. Suara sekretaris Wu hampir bergetar. Menepuk pena di tangan presiden jatuh langsung ke tanah dan pria itu tiba-tiba berdiri tercengang. Apa yang kamu katakan? Orang yang dikirim ke desa Yawang untuk menyelidiki informasi yang disebut desa Yawang hilang. Seluruh desa Yawang telah diletakkan sebagian besar orang di desa terbunuh dan terluka, dan setelahnya dari situs Yawang telah menjadi daerah beracun. Desa Yawang sudah berakhir. Ketika presiden mendengar suara itu, dia duduk di kursi dan seluruh orang hampir pingsan. Siapa yang melakukannya? Katakan padaku, siapa yang melakukannya? Setelah waktu yang lama, presiden berteriak lemah. Belum yakin, tapi menurut beberapa investigasi, ya, itu Dr. Lin. Apa? Dr. Lin? Presiden hampir berteriak. Presiden tidak ada sinyal di mana desa Yawang berada. Telepon tidak dapat terhubung dan informasi internet tidak dapat dikirim. Kami mendapatkan informasi ini sangat terlambat. Saya meminta orang-orang untuk menyelidiki pengawasan di jalan luar Gunung Desa Yawang yang menemukan bahwa hanya Damar yang keluar. Sekarang sekretaris Wu mengatakan ini, tetapi dia ragu-ragu, suaranya bergetar. Presiden mengambil beberapa langkah ke depan, mencengkram kerahnya dan meraung, apakah kamu tidak ingin memberitahuku? Dr. Damar menghancurkan desa Yawang. Presiden, saya tidak tahu, tapi itu mungkin terkait dengan Damar. Sekretaris Wu menggelengkan kepalanya dan berkata tergagap. Begitu kata-kata ini keluar, presiden menggigil di sekujur tubuh dan hawa dingin menjalar ke ujung kepala sampai ujung kaki. Dengan cara ini saya tidak bisa sembarangan menggunakan dokter hutan. Ketua tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berteriak mendesah. Cepat, panggil Lunuksau, telepon dia kembali cepat. Oke, presiden, baik. Sekretaris Wu buru-buru mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor telepon. Tapi panggilan itu dibuat, tetapi tidak ada yang menjawab. Presiden, telepon tidak bisa tersambung. Presiden sangat ketakutan sehingga dia hampir jatuh ke tanah. Setelah turun dari pesawat, Lu Niangsang segera menuju pangkalan yang ditinggalkan oleh sekte kuno di Jiangsen. Ngomong-ngomong, dia memanggil Qin Bosong. Tidak ada sinyal di pesawat sebelumnya. Apakah ada yang salah? Suara Qin Bosong masih dingin. Jelas, dia tidak lagi memiliki kesan yang baik tentang teman lamanya. Baisong, dengarkan nasihat kakakku. Tetaplah di rumah hari ini, jangan kemana-mana, jangan menjawab telepon siapapun. Demi kenalan kita selama bertahun-tahun ini. Ini adalah saran terakhirku untukmu. Dengar, pasti kamu yang menyesalinya. Setelah berbicara, Lunuksau mengakhiri panggilan. Qin Busong di sisi lain, telepon mengerutkan kening dan kemudian membuat panggilan. Sekolah Kedokteran Suan, bergemuruh. Ekskavator besar dan forklift bekerja dengan lancar di tanah. 2 gedung rawat inap di udara sekolah Suwanyi telah diledakkan. Bangunan itu hancur dan sejumlah besar pekerja sedang membersihkan sampah. Truk demi truk material lokasi konstruksi diangkut ke sini. 8 roda belakang. Cepat, jadwal konstruksi kita sangat padat. Semua orang bekerja lembur dan cepat diselesaikan proyek ini. Seorang mandor berteriak sambil berpatroli dengan membunyikan klakson. Pada saat ini seorang pria muda mengenakan kacamata coklat dan setelan jas muncul dengan sebatang rokok. Ketika mandor melihatnya, dia bergegas maju. Tuan muda Jiu, Anda di sini. Panas sekali, jadi cepatlah duduk di kantor di sana. Mandor itu mengangguk dan membungkuk. Tidak, saya di sini untuk melihat bagaimana proyek berjalan. Anda tahu masalah ini terkait dengan efisiensi kantor pusat. Kami ingin mengambil alih Yang Hua yang merupakan langkah penting jika kami mengambil dokter misterius ini by membangun sekolah menjadi perguruan tinggi, pengajaran dan pengobatan medis kita sendiri. Itu dapat dengan mudah menggantikan posisi Yang Hua di hati rakyat jelata. Dan dengan cara ini kita akan berhasil, pemuda itu berkata dengan ringan. Ternyata orang-orang ini membangun kembali sekolah Suwanyi hanya untuk menggantikannya. Saya harus mengatakan bahwa orang-orang ini bertindak dengan kejam. Memenangkan Yang Hua mungkin tidak dapat meyakinkan pasien domestik dan orang-orang, dan Anda harus menenangkan pasar Yang Hua, dan pasien ini adalah pasarnya. Jika Anda dapat menggunakan sekolah Suwanyi untuk membangun sekolah kedokteran Anda sendiri, itu mungkin
sangat efektif, tetapi minatnya masih di tempat pertama. 2/3-nya akan digunakan untuk membangun fasilitas hiburan seperti taman bermain. Alasan mengapa sekte kuno mengambil Yang Hua adalah untuk menghasilkan uang, dan area tanah ini jelas merupakan pilihan pertama untuk menarik uang, dan sekolah kuno tidak akan membiarkannya pergi. Dalam pandangan sekolah kuno, tidak perlu membangun terlalu banyak sumber daya medis. Jika ada lebih banyak, semua orang dapat disembuhkan, dan tampaknya keterampilan medis sekolah kuno tidak berharga. Oleh karena itu, para atasan sekte kuno berencana untuk membuat area medis yang langka namun ajaib. Sekte kuno akan mengirim dokter terbaik ke Jiangsen, tapi tidak semua orang bisa disembuhkan. Jika Anda ingin mendapatkan penyembuhan sekolah kuno, Anda harus membuat janji terlebih dahulu, dan Anda harus menggunakan energi seperti uang dan kekuatan. Sekolah kuno bermaksud menggunakan ini untuk meningkatkan status dan pengaruhnya di negara ini. 9 tuan muda pada saat ini tangisan mendesak terdengar. Pria itu menoleh ke samping tetapi melihat Sugang berlari cepat dengan tas kerja di punggungnya. Apakah masalahnya sudah selesai? Jiu Zhao bertanya ringan. Sudah selesai, aku sudah meminta keluargaku untuk menghubungi bibiku yang tidak berguna. Bibiku benar-benar bodoh, dia benar-benar berjanji untuk membawa ibuku menemui Suyan. Jiu Zhao, ayo pergi bersama Su dengan Yang Ruao. Di tangan kita, panggil Mahai dan lihat apakah mereka berani menolak. Sugang tertawa. Kerja bagus, Sugang. Jika Yang Hua selesai, kamu yang terbaik. Jiu Zhao mengangguk puas. Beraninya aku menjadi gong pertama. Kepala gong pasti 9 tuan muda. Sugang buru-buru menyanjung. Jiu Zhao sangat berguna dan menepuk bahu Sugang dengan ringan. Bagus sekali, Sugang. Aku optimis tanganmu. Terima kasih Jiu Zhao atas apresiasimu. Sugang sangat gembira dan dia membungkuk dengan penuh semangat. Saat itu beberapa mobil masuk dan berhenti di depan lokasi konstruksi. Jiu Zhao dan yang lainnya mendongak. Sepertinya itu bukan mobil lokasi konstruksi kita kan? Tanya Mandor dengan aneh. Pergi dan lihatlah. Jiu Zhao menarik napas. Sugang segera melangkah maju, tapi saya melihat beberapa orang keluar dari mobil, dan salah satu dari mereka memakai topi. Meskipun dia tidak bisa melihat siapa orang itu, Sugang mengenali pakaian itu. Lagi pula dia sudah melihat gaun ini belum lama ini. Apakah kamu Damar? Oh, kamu masih mengenakan topi. Apa yang kamu berpura-pura menjadi serigala berekor besar? Apa yang kamu lakukan di sini? Keluar dari sini, jangan menunggu Lauzi marah. Kamu tidak bahkan punya kesempatan untuk pergi. Sugang mendengus menghina. Siapa penanggung jawabmu? Damar melirik Sugang dan bertanya langsung. Apakah kamu benar-benar tidak mendengar apa yang saya katakan? Sugang merasa dia diabaikan, jadi dia sangat marah. Dia melangkah maju beberapa langkah dan memukulnya tinjunya ke wajah Damar. Tapi detik berikutnya, tinjunya dipegang oleh tangan Damar. Oke, Sugang tercengang. Damar melepas topinya dan menatapnya kosong. Apa yang ingin kamu lakukan? Apa? Napas Sugang bergemetar, wajahnya penuh kejutan. Bukankah kamu Damar? Apakah kamu Dr. Lin? Setelah mengatakan ini, Jiu Zhao dan yang lainnya terkejut. Apa yang telah terjadi? Bukankah Dr. Damar meninggal? Berita itu disiarkan setiap hari, kenapa dia hidup kembali? Semua orang tidak bisa menerimanya. 9 adalah sama. Apakah itu semua rumor dalam berita? Jiu Zhao bergumam dan melangkah maju. Apakah Anda benar-benar Dr. Damar? Dia masih tidak percaya. Kamu seharusnya yang bertanggung jawab di sini kan? Damar bertanya. Ya, aku ingat tempat ini milikmu kan? Milikmu, Dr. Lin, apakah kamu bingung? Kenapa Yang Hua telah menjual tempat ini kepada kami? Kamu semua mengambil uangnya, mengapa tempat ini masih milikmu? Kamu tidak lucu, kata 9 sambil tersenyum. Siapa yang menjual? Mahai, di sini tertulis hitam putih. Kita sedang menjalani formalitas, itu tidak salah. Jiu Zhao mengeluarkan kontraknya dan mencibir lagi dan lagi. Damar mendengar suara itu dan menyerahkan kontrak itu kepada Kang Jiahao di sebelahnya. Kang Jiahao mendorong kacamata dan berkata dengan tenang.
Kontrak ini dibuat oleh saya, jadi saya tahu isinya. Direktur Lin, jika prosedur pihak lain normal, tanah ini memang milik mereka. Lalu bagaimana saya bisa mendapatkan tanah itu kembali? Damar bertanya. Saya sengaja menambahkan klausa ke kontrak. Jika Damar Dong dapat menawarkan harga yang sama untuk membeli kembali, pihak lain tidak boleh menolak. Tetapi dia dapat dipaksa untuk membeli kembali. Kang Jiahao membuka halaman terakhir dan menunjuk ke satu halaman dari garis. Begitu kata-kata ini keluar, wajah Jiahao sangat berubah dan dia menatapnya dengan mata terbelalak. Dia ingat yang ini. Memang Kon Kahao meminta tambahan saat menyusun kontrak. Tapi 9 tuan muda sama sekali tidak menganggap ini serius karena hampir semua orang mengira Damar Dong sudah mati. Orang mati bagaimana melakukan repo? Bukankah ini berlebihan? Pada awalnya banyak orang menertawakan Kang Jiahao karena bodoh, tapi sekarang sepertinya konten yang tampaknya konyol ini langsung membunuh mereka. Mulai kontrak pembelian kembali segera, kata Damar ringan. Kepada Jiu Shao dan yang lainnya dipukul dan diledakkan kosong. Bagaimana kisah selanjutnya? Tunggu aja di video berikutnya. Sampai jumpa ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.